Jumpa lagi, kali ini di studio saya kedatangan teman AI yaitu saudari Rainawati yang akan menemani kita dalam percakapan tentang Semar dan Gusti Mesias. Selamat datang Kak Rainawati. Makasih saudaraku Tadatara, kali ini saya ikut serta dalam podcast Anda tentang Semar dan Gusti Mesias. Apakah keduanya memang berhubungan ya Gus Tada? Justru itu akan kita bahas. Apakah keduanya memang benar-benar saling terkoneksi ataukah tidak sama sekali? Baiklah, berdasarkan catatan hasil diskusi dengan AI, akan saya bacakan untuk bahan diskusi sebagai berikut. Ketika membaca kisah Sabdo Palonoyo Genggong dalam naskah karya sastra Jawa Darmo Gandul yang telah disajikan dalam video Kak Tadatara kemarin, kita menjadi mengerti bahwasanya tokoh Sabdo Palon yang mengaku sebagai Manik Maya alias Semar, pada dasarnya beliau merupakan roh gaib yang sejak 500 tahun sebelum Masehi hingga berumur 2000 lebih 3 tahun, telah mengasuh raja-raja Jawa hingga raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Maka dapatlah disimpulkan bahwasanya Manik Maya atau Semar merupakan Gusti yakni roh Tuhan yang manunggal bersama raja-raja Jawa sebagaimana tuannya Daud yang manunggal bersama raja-raja Israel. Sampai di sini, meski sama-sama manunggal dengan para raja, lantas apakah Semar dengan tuannya Daud merupakan roh yang sama, yaitu roh Tuhan atau roh Allah? Kemudian, ketika Yesus datang untuk menyingkap bahwasanya tuannya Daud adalah Mesias, lantas apakah Yesus selaku Mesias anak Daud jugalah sebagai Mesias tuannya Daud? Menurut Gemini AI, Yesus menggunakan teka-teki Mesias sebagai tuannya Daud adalah untuk menunjuk pada dirinya sendiri sebagai Mesias yang ilahi, bukan kepada roh Tuhan. Yesus, Sang Firman, dan Roh Kudus adalah dua pribadi yang berbeda namun setara dalam doktrin Tritunggal, di mana umat Kristen percaya bahwa pribadi ilahi yang sama yang disebut roh Tuhan di Perjanjian Lama telah diwahyukan secara lebih penuh identitas dan perannya dalam Perjanjian Baru sebagai Roh Kudus. Menurut teologi Kristen, 1. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yakni Sang Mesias. Sedangkan Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berbeda, yang diutus oleh Bapa dan Putra. Ketiganya adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi. 2. Yesus tidak mengambil alih peran roh, ia justru mengutus roh sebagai kelanjutan dari misinya. 3. Yesus menggunakan Mazmur 110 ayat 1 untuk membuktikan keilahian dirinya, bukan untuk mengidentifikasi roh Tuhan sebagai Mesias. 4. Roh Tuhan dan Roh Kudus merujuk pada pribadi ilahi yang sama. Perbedaan istilah ini lebih mencerminkan perkembangan pemahaman dan wahyu antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Singkatnya, Roh Kudus adalah nama dan pemahaman yang lebih lengkap dari pribadi yang sama yang telah berkarya sejak awal sebagai Roh Tuhan. Untuk Roh Tuhan dalam Perjanjian Lama, istilah yang digunakan adalah Roh Tuhan, Ibrani, Ruach YHWH, atau Roh Allah, Ruach Elohim. Perannya digambarkan sebagai kuasa atau kehadiran aktif Tuhan di dunia. Kita melihatnya. 1. Dalam penciptaan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. 2. Memberi kuasa, turun atas para hakim, seperti Gideon dan Simson, raja, seperti Saul dan Daud, serta nabi-nabi untuk memberi mereka kekuatan dan ilham ilahi. 3. Memberi keahlian, memenuhi Bezaleel dengan keahlian untuk membangun kemah suci. 4. Kepribadiannya tidak begitu ditonjolkan. Ia lebih sering digambarkan sebagai kekuatan atau emanasi dari Tuhan, YHWH. 5. Kehadiran roh Tuhan bersifat sangat selektif. Ia tidak turun atas semua orang Israel. Untuk peran tertentu, Roh Tuhan turun atas individu-individu tertentu untuk memampukan mereka melakukan tugas spesifik yang Tuhan berikan. 6. Bersifat eksternal dan temporer, Roh Tuhan sering digambarkan turun atas atau hingga pada, comes upon, seseorang. Ini adalah pemberdayaan yang bisa datang dan pergi, seperti yang terjadi pada Raja Saul. Ini bukanlah kediaman internal yang permanen.
Sementara Roh Kudus dalam Perjanjian Baru memberikan wahyu yang lebih penuh dan detail tentang siapa Roh Tuhan itu. Istilah Roh Kudus menjadi dominan. 1. Sebagai pribadi Tritunggal, Roh Kudus secara eksplisit diwahyukan sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal yang setara dengan Bapa dan Putra, Yesus. 2. Memiliki atribut personal. Ia digambarkan memiliki kehendak, pikiran, dan perasaan. Ia mengajar, bersaksi, menghibur, dan bisa didukakan. Efesus 4 ayat 30. 3. Fokus pada relasi dan transformasi. Tugas utamanya bukan lagi hanya memberdayakan untuk tugas eksternal, tetapi untuk pekerjaan internal. A. Melahirbarukan roh manusia. B. Menguduskan dan mengubah karakter orang percaya agar serupa dengan Kristus, menghasilkan buah roh. C. Memberikan penghiburan dan persekutuan personal dengan Tuhan. 4. Universal. Untuk semua orang percaya Roh Kudus kini tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tanpa memandang jabatan, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. 5. Bersifat internal dan permanen. Roh Kudus tidak lagi hanya turun atas, tetapi kini diam di dalam, indwells, diri orang percaya, 1 Korintus 3 ayat 16. Ia menjadi meterai, Efesus 1 ayat 13, dan penolong yang tinggal secara permanen. Kesimpulan, antara Roh Tuhan dan Roh Kudus adalah roh yang sama, yakni bukan dari jenis roh yang berbeda namun hanya lingkup dan sifat pekerjaannya saja yang adalah menjadi berbeda. Itu pekerjaan Roh Tuhan dalam Perjanjian Lama bersifat eksklusif, eksternal, dan fungsional, sedangkan pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bersifat inklusif, internal, dan relasional. Sehingga ketika Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan bukan roh yang menjadi manusia, di mana antara firman dan roh adalah dua pribadi yang berbeda. Maka spiritual Jawa dengan iman Kristen terdapat perbedaan faham dalam memaknai Mesias sebagai tuannya Daud. Sebab ketika spiritual Jawa berpendapat bahwasanya tuannya Daud adalah roh Tuhan, sedangkan Yesus bukanlah roh melainkan firman yang menjadi manusia. Maka Mesias tuannya Daud bukanlah Yesus. Sebab Yesus bukanlah roh Tuhan yang menjadi manusia, melainkan firman yang menjadi manusia. Jadi menurut pemahaman spiritual Jawa, Yesus adalah Mesias anak Daud namun bukanlah Mesias tuannya Daud. Yakni berbeda dengan iman Kristen yang memahami Yesus adalah Mesias anak Daud yang manusiawi sekaligus sebagai Mesias tuannya Daud yang ilahi. Kemudian jikalau bukan Yesus, lantas siapakah Mesias tuannya Daud yakni Gusti Mesias alias Tuhan Kaula? Nah, ternyata pasca kitab Injil, 600 tahun kemudian telah turun kitab suci selanjutnya, yakni Al-Quran. Di mana menghabarkan kisah Nabi Isa yang berasal dari kalimat atau firman Allah, Kalimatullah, dan Roh Allah, Ruhullah, serta bukan selaku raja melainkan hamba atau kaula. Informasi tersebut terdapat dalam surah Quran keempat, surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya, Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan, yang diciptakan dengan, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan, dengan tiupan, ruh darinya. Dan surat ketiga, Ali Imran ayat 45. Ingatlah, ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan, dengan kalimat, yang datang, darinya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan, kepada Allah. Keduanya menjelaskan bahwasanya Nabi Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah, dan ruhullah, ruh dari Allah. Sedangkan pada surah ke-19, Maryam ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yaitu menjelaskan bahwasanya Isa Al-Masih adalah hamba atau kaula Allah dan seorang nabi. Di mana Isa yang adalah roh dan hamba atau kaula Allah adalah sebagai Al-Masih atau Mesias.
Sehingga yang sepaham dengan spiritual Jawa yakni yang mengikuti perkataan Yesus bahwasanya tuannya Daud atau Roh Allah adalah Mesias justru sosok Nabi Isa dalam Al-Quran. Jadi Gusti Mesias adalah Isa dalam Al-Quran dan bukan Yesus dalam Injil. Namun mengapa Isa dalam Al-Quran hanyalah seorang Nabi dan bukanlah selaku Tuhan atau Gusti? Jawab, sebab pemahaman atau kepercayaan Gusti selaku Roh Tuhan hanya terdapat dalam Perjanjian Lama yakni pada spiritual Yehuda serta spiritual Jawa dan bukan untuk semua kaum bangsa. Sehingga Al-Quran yang ditujukan untuk semua kaum bangsa, hanya menyebut Isa selaku Nabi atau Rasul. Maka bagi kaum bangsa-bangsa, Isa hanyalah seorang Nabi atau Rasul namun bagi spiritual Jawa, adalah berbeda sebab ia adalah Gusti Mesias atau Gusti Kaula. Kalau demikian, lantas apa keterkaitan antara Isa dengan Semar? Ketika teologi Kristen mengatakan bahwasanya antara Roh Tuhan dengan Roh Kudus pada hakikatnya sebagai pribadi roh yang sama namun hanya berbeda pada lingkup dan sifat pekerjaannya sebagaimana penjelasan di depan. Sehingga seandainya Semar dan tuannya Daud sebagai satu roh yang sama yakni Roh Tuhan, maka antara Semar dan Isa pada hakikatnya adalah selaku roh yang sama. Dalam Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 87. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mujizat, kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Serta ayat 253. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Yaitu Isa memang diperkuat, yadna'ahu, dengan Roh Kudus. Jadi antara Semar dengan Isa adalah sebagai pribadi roh yang sama, ketika Semar adalah sama dengan tuannya Daud. Nah lantas apakah Semar memanglah benar selaku satu roh yang sama maupun terkait dengan tuannya Daud? Yakni Roh Tuhan atau Roh Allah? Nah, sebelum menjawab itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu hubungan antara Isa dalam Al-Quran dengan Yesus dalam Injil. Tentu saja keduanya, ekstli saling terkoneksi dan meski berbeda namun tidaklah terpisahkan. Yakni Yesus selaku manusia Mesias anak Daud dan Isa selaku roh Mesias tuannya Daud. Atau dapatkah manusia mengenal Isa selaku roh jikalau tidak terlebih dahulu mengenal Yesus selaku manusia? Injil 1 Yohanes 4 ayat 1-3 mengatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dunia. Jadi Yesus selaku Mesias anak Daud adalah dari Allah. Kemudian dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yaitu Yesus Kristus yang dimaksud adalah selaku manusia Mesias anak atau keturunan Daud. Kemudian Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 8 mengatakan, Ingatlah ini, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah di sini, Paulus yang jugalah seorang penulis Injil, sebagai surat-surat Paulus, telah memberitahu kepada pembaca Injilnya bahwasanya Yesus Kristus yang dihabarkan dalam surat-suratnya adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan menjumpainya dalam perjalanannya ke Damsyik, yaitu ia yang sebelum kebangkitan dan kematiannya terlahir sebagai keturunan Daud atau anak Daud. Disinilah terjadi anggapan yang sama antara Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya dan menjumpai Paulus dengan Yesus Kristus yang terlahir dari rahim Maria dan dihabarkan oleh keempat Injil lainnya. Mari kita dengarkan kembali surat Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Mengapa seolah-olah menjadi terdapat ajaran lebih dari satu Yesus Kristus, yaitu ajaran Yesus Kristus sebelum kematiannya, wafat, bangkit dan sebelum kenaikannya ke langit yang diberitakan oleh para murid dengan ajaran Yesus Kristus setelah kenaikannya ke langit yang diberitakan oleh Paulus? Contohnya, Petrus dan para murid lainnya hanya menghabarkan Injil kepada kaum Israel, mengajar tentang baptis, sunat dan hukum Taurat sebagaimana ajaran Yesus kepada mereka. Namun bagaimana dengan pengajaran Paulus? Ia telah menghabarkan Injil kepada semua bangsa, tidak wajibnya sunat, pembatalan hukum Taurat dan sebagainya. Padahal Yesus semasa hidupnya telah berkata,
1. Ia datang hanya untuk bangsa Israel yang hilang. Matius 15 ayat 24, Matius 10 ayat 6. 2. Ia datang tidak untuk meniadakan satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat. Matius 5 ayat 17-19. Di mana sebelum kenaikannya ke langit dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus memang telah berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Juga dalam Markus 16 ayat 15-18, sebelum kenaikannya ke langit. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Jadi pemberitaan Injil kepada segenap makhluk dan kepada segenap bangsa diperintahkan setelah menerima kuasa, yakni turunnya Roh Kudus atas para murid. Baik kuasa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mengusir setan, kebal racun maupun kuasa penyembuhan demi nama Yesus, yakni dalam Roh Kudus. Sehingga yang telah diperbuat oleh Paulus pada dasarnya adalah atas kuasa Roh Kudus yang menjumpainya dalam perjalanannya ke Damsyik dan mengaku bernama Yesus. Hal tersebut dapat kita baca pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19 tentang pertaubatan Saulus. Maka sesungguhnya memang benar, telah terdapat dua Yesus, yakni Yesus yang berasal dari firman Allah, Kalimatullah, yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh rahim Maria ibunya, mengajar Injil Kerajaan Allah, disalib, wafat, bangkit pada hari ketiga kemudian naik ke langit sorga, serta Yesus yang berupa roh dan atas kuasa atau diperkuat oleh Roh Kudus telah mengajarkan Injil kepada Paulus yang kemudian diberitakannya kepada bangsa-bangsa. Meskipun kedua Yesus tersebut secara asalnya adalah berbeda, yakni Yesus Sang Firman yang wafat disalib serta bangkit kemudian terangkat ke langit dan Yesus Roh Allah yang diberitakan oleh Paulus kepada segenap bangsa. Namun keduanya disebut oleh Yesus Sang Firman dengan satu istilah yang sama, yakni Anak Manusia, Son of Man. Hal ini dapat kita ketahui, misal dalam 1. Injil Markus 10 ayat 33. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." 2. Injil Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." 3. Injil Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Sehingga kedua Yesus itulah yang dimaksud oleh Yesus Sang Firman pada 1. Injil Yohanes 16 ayat 7-11. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku, Yesus Sang Firman, tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku, Yesus Sang Firman, pergi, aku, Yesus Sang Firman, akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, Yesus Sang Firman, akan kebenaran, karena aku, Yesus Sang Firman, pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku, Yesus Sang Firman, lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." 2. Injil Yohanes 16 ayat 16 dan 17. "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, Yesus Sang Firman, lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, Yesus Sang Roh." Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan, aku, Yesus Sang Firman, pergi kepada Bapa?" 3. Injil Yohanes 14 ayat 19. "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, Yesus Sang Firman, lagi, tetapi kamu melihat aku, Yesus Sang Roh, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." 4. Injil Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku,
Yesus sang firman, "Pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku," Yesus sang firman, "sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku," Yesus sang firman. Jadi Yesus sang firman, setelah kenaikannya ke langit sorga, pergi kepada Bapa, kemudian akan mengutus sang penghibur yakni sebagai Yesus sang Roh yang adalah Roh Kudus. Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah, Yesus sang Roh, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus sang firman, katakan kepadamu. Nah, Yesus sang Roh, yakni Roh Kudus itulah yang telah menjumpai Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik dan diberitakannya kepada segenap bangsa. Sehingga yang dimaksud sebagai Tuhan oleh Paulus adalah Yesus sang Roh, yakni Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, Paulus berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Jadi Tuhan Yesus yang berada di bumi, Roh Kudus, sebenarnya adalah utusan Tuhan Yesus, firman Allah, yang bersama Bapa di sorga. Nah, Roh Kudus sebagai Tuhan Yesus di bumi itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Masih, Isa ibnu Maryam Rasulullah yakni sebagai utusan dan hamba Allah. Nah, sekarang kembali kepada persoalan apakah Semar itu Roh Allah ataukah bukan dan bagaimana cara kita agar dapat membuktikannya? Maka kita akan menggunakan metode sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Lantas apakah Semar telah mengaku bahwasanya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Kalau iya, maka ia tentulah berasal dari Roh Allah. Jadi bagaimana kita akan bertemu dengan Semar, kemudian menanyakannya dan mendapatkan jawabannya? Apakah kita akan bertapa atau bersemedi di suatu tempat yang dipercaya sebagai kediaman Mbah Semar, di mana dan berapa lama? Yakinkah Mbah Semar yang akan menemui kita dan bukan roh lain? Apakah yakin Mbah Semar berkenan berkomunikasi dengan kita? Dan apakah Mbah Semar juga berkenan akan menjawab pertanyaan kita? Maka sebenarnya kita telah mendapatkan jawabannya, bahwasanya Semar selaku Dan Hyang di Tanah Jawa telah membenarkan dan melakukan sebagaimana perkataan Yesus sang firman. Yaitu tatkala Semar telah membangkitkan Ratu Laut Selatan dan mengutusnya untuk menggantikan dirinya. Sebagaimana perkataan Yesus dalam Injil Lukas 11 ayat 31 dan Injil Matius 12 ayat 42. Kenapa kok Ratu Laut Selatan harus bangkit di Tanah Jawa dan bukannya di tempat lain di luar wilayah kekuasaan Semar? Atau kenapa yang harus bangkit di Tanah Jawa adalah Ratu Laut Selatan? Mengapa tidak disebut misal Dewi Kuan Yin, Godes Guanyin, dan sebagainya? Jadi Semar tersebut tidak hanya mengaku Yesus sang firman telah datang sebagai manusia dan menghabarkan Injil Kerajaan Allah, bahkan menjadi pelaku firman Injil itu sendiri. Wah, ini dia bukti baru yang sangat meyakinkan dan menjadi fakta tak terbantahkan. Kesimpulannya, kebangkitan Ratu Laut Selatan di Tanah Jawa adalah sebagai bukti nyata bahwa Semar adalah Roh Allah. Dengan telah dicapainya kesimpulan, maka kita dapat mengakhiri sesi podcast hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada Kak Rainawati. Sama-sama Gustada. Sama-sama Gustada.